Jika kamu pernah merasa sakit hati karena memikirkan seseorang yang tidak menghargaimu, video ini mungkin bisa membantu. Ada saat-saat ketika cinta mulai terasa berat, dan kita merasa terjebak dalam hubungan yang tidak seimbang. Mungkin kamu masih menunggu perubahan, tanda, atau reaksi yang tak kunjung datang, sementara di dalam dirimu, kamu merasa cahayamu mulai meredup. Stoikisme mengajarkan kita tentang kebenaran yang mungkin terasa tidak nyaman, tetapi bisa membebaskan kita. Salah satunya adalah, kita tidak bisa menemukan kedamaian di tempat yang tidak ada rasa hormat. Hari ini, aku ingin berbagi pelajaran yang mendalam dan praktis tentang bagaimana melepaskan keterikatan emosional tanpa kebencian, tanpa rasa bersalah, dan tanpa lari dari dirimu sendiri. Jika kamu pernah merasa memberi terlalu banyak dan menerima terlalu sedikit, tetaplah bersama aku sampai akhir. Apa yang akan kamu dengar bisa jadi titik balik dalam cara kamu mencintai dan memilih dirimu sendiri. Sebelum kita mulai, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang penting. Tuliskan kalimat ini di kolom komentar. Hari ini aku berhenti merayu cinta. Aku seorang Stoa. Jangan hanya menulisnya tanpa makna. Lakukanlah sebagai komitmen untuk dirimu sendiri. Biarkan ini menjadi langkah pertama yang sadar untuk berhenti berbohong pada diri sendiri, berhenti meminta apa yang tidak pernah datang, dan mulai benar-benar menghargai dirimu sendiri. Tulislah dengan jujur, karena ketika kamu mengatakannya, perubahan mulai menjadi nyata. Pelajaran pertama, keterikatan berlebihan muncul saat kamu menjadikan seseorang sebagai satu-satunya pusat kehidupanmu. Ketika seseorang menjadi segalanya, kamu mulai kehilangan dirimu sendiri, meskipun awalnya kamu menganggapnya sebagai cinta. Ini bisa terlihat seperti pengorbanan yang mulia, tetapi di dalam ada sesuatu yang menyusut. Hari-harimu mulai berputar di sekitar satu poros. Keputusanmu menyesuaikan dengan satu detak, dan napas emosionalmu bergantung pada apakah orang itu dekat atau jauh. Kapan kamu berhenti mendengarkan dirimu sendiri dan hanya mendengarkan orang lain? Kapan kedamaianmu mulai meminta izin? Masalahnya adalah menjadikan seseorang sebagai satu-satunya penopang stabilitasmu. Ketika itu terjadi, setiap keterlambatan terasa seperti ancaman. Setiap keheningan ditafsirkan sebagai pengabaian, dan setiap ketidaksepakatan mengguncang identitasmu. Kamu jadi terus memeriksa pesan, menyesuaikan rencana, dan menunda keinginanmu sendiri demi menjaga kedekatan yang justru menjauhkanmu dari dirimu sendiri. Kecemasan tidak muncul tiba-tiba. Ia perlahan-lahan meresap, seperti tetesan air yang mengikis ketenanganmu. Aku telah melihat bagaimana ketidakseimbangan ini mengubah aktivitas sehari-hari menjadi ujian cinta, dan bagaimana ketakutan akan kehilangan menyamar sebagai kepedulian. Keterikatan menjadi berbahaya ketika ia menempati ruang yang seharusnya menjadi milik minatmu, keheninganmu, dan rasa ingin tahumu terhadap kehidupan. Kamu mulai hidup dalam ketegangan, bergantung pada orang lain untuk merasa aman. Dan ketergantungan itu tidak hanya merusak hubungan, tetapi juga mencuri kemampuanmu untuk berdiri sendiri. Apa yang tersisa dari dirimu ketika orang lain tidak ada? Suara apa yang kamu dengar ketika kebisingan mereda? Psikologi telah mengamati hal ini dengan jelas. John Bowlby menjelaskan bahwa keterikatan cemas muncul ketika keamanan emosional sepenuhnya tergantung pada orang lain. Ini bukan vonis. Ini adalah sinyal bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang mencari stabilitas di luar, karena ia telah lupa bagaimana menemukannya di dalam. Memahami ini bukan tentang menyalahkan dirimu sendiri. Ini tentang mengembalikan padamu kemungkinan untuk memilih secara berbeda. Disinilah perspektif Stoa menawarkan ketenangan. Marcus Aurelius menulis untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa satu-satunya hal yang benar-benar miliknya adalah penilaian dan perilakunya. Epictetus menekankan pentingnya membedakan antara apa yang bergantung pada kita dan apa yang tidak. Diterapkan pada ikatan, pesannya sederhana. Identitasmu tidak bisa bersandar di tangan orang lain. Mencintai diri sendiri berarti menjadi pusatmu lagi, membangun ruangmu sendiri, dan mempertahankan rutinitas yang tidak memerlukan validasi dari orang lain. Ini bukan tentang lari dari cinta, tetapi menghuninya tanpa menyerahkan kunci rumah batinmu. Memulihkan duniaku bukanlah tindakan yang kasar.
Itu adalah proses yang bertahap. Itu dimulai ketika kamu kembali ke aktivitas yang tidak melibatkan orang itu dan menemukan kembali kesenangan melakukannya untuk dirimu sendiri. Itu berlanjut ketika kamu membangun kembali rutinitas harian yang independen dan memperkuat identitas yang tidak bergantung pada ikatan untuk merasa berharga. Itu menjadi kokoh ketika kamu berhenti merencanakan seluruh hidupmu di sekitar seseorang dan belajar sedikit demi sedikit untuk merasa utuh tanpa ketergantungan emosional. Setiap tindakan ini mengurangi ketakutan akan kehilangan karena kamu tidak lagi mempertaruhkan segalanya pada satu kartu. Dari pengalamanku, ada saat ketika aku mengerti bahwa menyebut pengorbanan diri yang terus-menerus sebagai cinta adalah cara elegan untuk menghilang. Aku menyadari bahwa aku telah mengacaukan intensitas dengan kedalaman dan kehadiran dengan kendali. Kembali pada diriku sendiri terasa tidak nyaman. Pada awalnya, menghadapi keheningan tanpa bersandar pada orang lain menyakitkan. Tetapi keheningan itu mulai terasa nyaman. Aku menemukan bahwa aku bisa berada dalam kebersamaan tanpa meleburkan diri, dan kasih sayang tumbuh lebih baik ketika tidak dipaksa untuk menahan semuanya. Tanyakan pada dirimu dengan jujur, jika orang itu tidak ada hari ini, apakah kamu masih akan memiliki hari yang bermakna? Apakah kamu punya tempat untuk pergi? Sesuatu untuk diciptakan? Sesuatu untuk dirawat? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menakutimu. Mereka dimaksudkan untuk membawamu pulang. Karena ketika kamu menghuni dirimu sendiri, cinta berhenti menjadi pelarian dan menjadi pertemuan. Hasil dari kembalinya ini adalah otonomi emosional yang lebih kuat dan pengurangan nyata dalam ketakutan akan kehilangan. Kedamaianmu tidak lagi bergantung pada sinyal eksternal. Ia mulai tumbuh dari koherensi batin. Ikatan bernafas lebih baik ketika tidak dibebani dengan tugas mustahil untuk melengkapi seseorang. Dan kemudian sesuatu yang halus tetapi kuat terjadi. Ketika kamu menjadi pusatmu lagi, keterikatan mulai larut. Pelajaran kedua, memilih dirimu sendiri adalah langkah pelepasan yang utama. Hidupmu tidak bisa berhenti untuk siapapun, meskipun hatimu bersikeras untuk melihat ke belakang. Ada kebenaran yang tidak nyaman karena mereka memecah ilusi bahwa menunggu, bertahan, atau menunda dirimu adalah bentuk cinta. Itu tidak benar. Ketika jalanmu membeku untuk mempertahankan masa lalu, sesuatu dalam dirimu layu. Berapa banyak energimu yang kamu berikan pada apa yang tidak bisa lagi tumbuh bersamamu? Bagian mana dari masa depanmu yang kamu tahan karena takut melangkah maju? Pelepasan menjadi lengkap ketika kamu memprioritaskan apa yang harus kamu bangun di atas apa yang sudah terjadi. Tidak ada orang yang bisa lebih penting daripada hidup, kesehatan, dan arahmu. Memahami ini tidak membuatmu dingin. Itu membuatmu bertanggung jawab. Ada ikatan yang, jika dipertahankan, mengikis mimpimu, mengganggu keluarga batinmu, dan menghancurkan stabilitasmu. Pada titik itu, melepaskan berhenti menjadi pilihan emosional dan menjadi kewajiban pada dirimu sendiri. Bukan karena orang lain itu jahat, tetapi karena tetap terikat melemahkanmu. Apa gunanya kesetiaan jika ia mengkhianatimu? Konflik batin muncul ketika masa lalu mengklaim tempat yang tidak lagi layak. Pikiran mengulang adegan, kata-kata, janji, dan setiap pengulangan menarikmu satu langkah menjauh dari masa kini. Ketakutan berbisik bahwa melangkah maju berarti kehilangan segalanya, padahal kenyataannya, melangkah maju berarti memulihkan yang esensial. Ada disiplin diam dalam memilih dirimu sendiri setiap hari, bahkan ketika itu menyakitkan. Disiplin itu tidak berteriak. Ia ditunjukkan dalam keputusan kecil yang melindungi tujuanmu dan merawat hubungan yang benar-benar mendukungmu. Ilmu pengetahuan telah mengamati proses ini dengan jelas. Ketika tindakanmu selaras dengan nilai-nilai pribadi, rasa sakit kehilangan kekuatan. Keterikatan melemah karena ia tidak lagi mengatur pilihanmu. Kamu mulai berjalan dengan rasa takut, ya, tetapi dengan arah. Dan arah menenangkan lebih dari janji apapun yang tidak ditepati. Dari sudut pandang Stoa, pilihan ini adalah tindakan kekuatan yang tenang. Hidup diukur dari kualitas penilaian kita, bukan dari persetujuan orang lain.
Kebebasan kita dimulai ketika kita berhenti bergantung pada apa yang tidak bisa kita kendalikan. Diterapkan pada pelepasan, pesannya jelas dan menuntut. Masa depanmu tergantung pada apa yang kamu lakukan sekarang, bukan pada apa yang kamu rindukan. Memilih dirimu sendiri bukanlah keegoisan, itu adalah kebijaksanaan praktis. Ini adalah meletakkan kemudi di tempat tanganmu dapat menjangkaunya. Ketika kamu mendefinisikan hidup yang ingin kamu bangun, sesuatu dalam dirimu menjadi teratur. Tujuanmu berhenti menjadi gagasan samar dan menjadi komitmen hidup. Melindunginya berarti menjauh dari apa yang melemahkanmu, bahkan jika jarak itu menyakitkan. Menegaskan kembali harga dirimu bukanlah mengulang frasa kosong. Itu adalah bertindak seperti seseorang yang pantas mendapatkan kehidupan yang utuh. Melangkah maju dengan rasa takut tidak membuatmu lemah. Itu membuatmu jujur. Ketakutan menyertai mereka yang bergerak, bukan mereka yang tinggal diam. Akan ada hari-hari ketika masa lalu mengetuk pintu dengan kenangan manis. Pada hari-hari itu, ingatlah bahwa kamu tidak menyangkal apa yang telah dijalani. Kamu memilih untuk tidak tinggal di sana. Identitasmu tumbuh lebih kuat ketika kamu memutuskan dari tanggung jawab pribadi, bukan dari nostalgia. Versi dirimu yang mana yang perlu kamu pelihara untuk menopang masa depan yang kamu bayangkan. Kebiasaan, keputusan, dan batasan apa yang meminta ruang. Dari pengalamanku, memilih jalanku adalah pemutusan yang sunyi. Tidak ada tepuk tangan atau kepastian langsung. Ada keraguan, malam-malam panjang, dan perasaan kesepian yang aneh yang, seiring waktu, berubah menjadi kedamaian. Aku belajar bahwa melindungi tujuanku juga melindungi kesehatanku dan ikatan sehatku. Aku menemukan bahwa melangkah maju, bahkan dengan rasa takut, mengembalikan sesuatu yang telah hilang. Harga diri. Kebebasan emosional tidak tiba ketika semuanya selesai. Ia tiba ketika kamu memutuskan untuk membangun kembali dirimu sendiri. Rekonstruksi itu tidak menghapus masa lalu. Ia mengintegrasikannya tanpa membiarkannya mengarahkan hidupmu. Langkah demi langkah, energimu kembali, hubunganmu tertata, dan pandanganmu tertuju pada apa yang benar-benar tumbuh. Kemudian kamu mengerti bahwa keterikatan kehilangan kekuatan ketika kamu berhenti memberinya makan dengan masa depanmu. Penutupan tidak memerlukan kefasihan besar. Keputusan tegas yang diulang setiap hari sudah cukup. Ketika kamu memilih dirimu sendiri, keterikatan kehilangan seluruh kekuatannya. Pelajaran ketiga, memahami bahwa tidak ada dan tidak seorang pun yang abadi membebaskan hati. Menerima ketidakkekalan berarti melepaskan diri dari rasa sakit, meskipun pada awalnya terdengar seperti penyerahan yang mustahil. Kita dididik untuk percaya bahwa apa yang kita cintai harus tinggal, bahwa apa yang berharga tidak bergerak, bahwa kehilangan adalah kesalahan dan bukan hukum. Tetapi hidup tidak bekerja seperti itu. Segalanya berubah, bahkan apa yang kita sumpah akan abadi. Melawan kebenaran itu tidak melindungimu. Itu mengeraskanmu, membuatmu berjuang melawan sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Betapa banyak kelelahan yang menumpuk ketika kamu mencoba mempertahankan apa yang telah mulai berubah. Salah satu akar terdalam dari keterikatan emosional lahir dari gagasan bahwa tanpa seseorang, kamu tidak akan bisa melanjutkan. Ini tidak selalu dirumuskan dengan kata-kata. Terkadang ia menetap sebagai perasaan kekosongan yang diantisipasi secara konstan. Kamu membayangkan ketidakhadiran, dan tubuhmu tegang, dadamu sesak, pikiranmu berpacu. Ketakutan muncul bukan karena kehilangan orang itu, tetapi karena kehilangan dirimu sendiri dalam prosesnya. Tetapi hidup terbuat dari siklus, kedatangan dan perpisahan, tahapan yang terbuka dan tertutup tanpa meminta izin. Memahami ini tidak menghilangkan rasa sakit, tetapi membuatnya bisa dilalui. Ini mengembalikan bentuk kendali yang tidak bergantung pada orang lain, tetapi pada kemampuanmu untuk beradaptasi. Penderitaan meningkat ketika kamu mengacaukan cinta dengan keabadian. Mencintai tidak menjamin bahwa sesuatu akan bertahan selamanya. Itu hanya menegaskan bahwa itu nyata selama ia ada. Keterikatan, di sisi lain, mencoba membekukan waktu.
Ia ingin mengamankan hari esok menggunakan ketakutan sebagai alat. Itulah mengapa ia sangat menyakitkan. Kamu tidak hanya meratapi apa yang pergi. Kamu berjuang melawan gagasan bahwa kamu tidak akan mampu menahan diri tanpanya. Tetapi lihatlah dirimu dengan jujur. Kamu telah melewati kehilangan sebelumnya. Mungkin tidak sama, tetapi cukup untuk membuktikan bahwa kamu masih di sini. Bagian mana dari dirimu yang bertahan saat itu yang kamu lupakan hari ini? Psikologi eksistensial mengungkapkan ini dengan jelas. Menerima ketidakkekalan mengurangi ketakutan akan kehilangan dan memperkuat ketahanan emosional. Bukan karena itu membuatmu dingin, tetapi karena itu mengembalikanmu pada kenyataan. Tidak ada yang tetap, dan namun hidup terus berjalan. Ketika kamu menerima kebenaran ini, rasa sakit berhenti menjadi musuh dan menjadi pesan. Ia memberitahumu bahwa sesuatu itu penting, tetapi juga bahwa itu tidak mendefinisikanmu sepenuhnya. Dari perspektif Stoa, pemahaman ini bukanlah hal baru. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya sendiri bahwa semua yang kamu cintai dipinjamkan oleh waktu. Epictetus berbicara tentang melatih pikiran untuk tidak terikat pada apa yang tidak bergantung pada kita, bukan sebagai tindakan pelepasan yang kejam, tetapi sebagai bentuk kebebasan batin. Ketika kamu mengerti bahwa orang tidak memilikimu dan kamu juga tidak memilikinya, ikatan menjadi lebih jujur. Ia tidak lagi ditopang oleh ketakutan, tetapi oleh pilihan sadar untuk berbagi masa kini selama ia ada. Menerima ketidakkekalan tidak berarti menyerah atau mematikan kasih sayang. Itu berarti berhenti membangun stabilitasmu di atas sesuatu yang secara alami bisa berubah. Itu adalah mengingatkan dirimu bahwa hidupmu tidak berhenti ketika seseorang pergi, bahwa napasmu tidak bergantung pada satu kehadiran, dan bahwa kisahmu tidak direduksi menjadi satu bab, betapapun intensnya. Berlatih pikiran-pikiran tentang kecukupan emosional bukanlah mengisolasi diri, itu memperkuat fondasimu. Itu adalah mengatakan pada dirimu dengan tenang bahwa kamu bisa beradaptasi, bahwa kamu pernah melakukannya sebelumnya, dan bahwa kamu akan melakukannya lagi. Dari pengalamanku, ada saat ketika aku mengerti bahwa bergantung pada masa lalu mencuri masa kini. Aku menyadari bahwa aku tidak hanya merindukan orangnya, tetapi juga versi diriku yang ada pada waktu itu. Menerima bahwa tahap itu telah berakhir menyakitkan, tetapi juga membebaskan. Bukan karena itu berhenti menyakitkan, tetapi karena aku berhenti melawan. Aku mulai mengamati bagaimana hidupku terus bergerak maju, bahkan di hari-hari kelabu. Dan dalam gerakan sunyi itu, sesuatu di dalam diri menjadi lebih kokoh. Tanyakan pada dirimu sekarang, jika semuanya berubah, mengapa kamu harus tetap diam? Jika hidup bertransformasi, bukankah itu undangan untuk tumbuh? Menerima perubahan sebagai bagian dari eksistensi tidak menghilangkan kepekaanmu. Itu mengembalikan kedalaman. Itu memungkinkanmu mencintai tanpa rantai dan melepaskan tanpa menghancurkan dirimu sendiri. Hasil dari proses ini adalah kekuatan batin yang lebih stabil dan ketergantungan emosional yang lebih sedikit, bukan karena kamu tidak lagi membutuhkan siapapun, tetapi karena kamu tidak lagi meninggalkan dirimu sendiri ketika seseorang pergi. Pelajaran keempat, memutuskan secara tiba-tiba tidak menyembuhkan, itu justru melemahkan. Memutuskan tanpa persiapan dapat mengikatmu lebih kuat daripada tetap tinggal, meskipun terdengar aneh dan meskipun pikiranmu mendorongmu untuk segera melarikan diri. Ada impuls yang lahir dari kelelahan, dari rasa sakit yang menumpuk, dari urgensi untuk berhenti merasakan. Dan namun, tidak semua yang cepat membebaskan. Terkadang menghilang dalam semalam tidak memutuskan ikatan. Itu justru membuatnya lebih intens, lebih berisik di dalam. Berapa kali kamu mencoba melepaskan secara tiba-tiba dan akhirnya berpikir lebih banyak tentang apa yang ingin kamu hindari? Pelepasan emosional yang efektif biasanya bukan tindakan dramatis, tetapi proses yang sunyi. Banyak orang percaya bahwa menghilang adalah keberanian, bahwa memotong dari akar adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kendali. Tetapi ketika ada keterikatan yang dalam, pemutusan mendadak sering menghasilkan kecemasan, rasa bersalah, dan reaksi internal yang sulit dikelola. Ikatan tidak melemah, ia justru mengencang. Pikiran siaga, mencari jawaban,
menghidupkan kembali kenangan, menciptakan skenario. Apa yang tampak seperti kebebasan menjadi simpul yang lebih erat. Pernahkah kamu perhatikan bagaimana kekosongan mendadak bisa lebih menyakitkan daripada kehadiran yang terukur? Konflik batin muncul karena sistem emosional membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Ia tidak memahami keputusan radikal ketika ia telah membangun kebiasaan afektif selama begitu lama. Mengurangi kehadiran, komunikasi, dan keterlibatan emosional secara bertahap memungkinkan pikiran terbiasa dengan jarak sedikit demi sedikit. Ini bukan kepengecutan, ini adalah kecerdasan emosional. Dengan cara ini, ikatan kehilangan kekuatan secara alami, tanpa benturan kekerasan, tanpa ledakan internal yang menyeretmu kembali ke titik awal. Psikologi telah mengamati fenomena ini selama beberapa dekade. Perpisahan bertahap memfasilitasi transisi emosional yang lebih stabil dalam ikatan keterikatan. Tubuh dan pikiran membutuhkan tangga, bukan jurang. Ketika kamu turun sedikit demi sedikit, keseimbangan terjaga. Ketika kamu melompat, dampaknya meninggalkan bekas. Memahami ini tidak membuatmu lemah. Itu membuatmu strategis dengan dirimu sendiri. Dari perspektif Stoa, bentuk pelepasan ini sesuai dengan gagasan penting. Kendalikan dirimu sebelum mengendalikan impulsmu. Seneca memperingatkan bahwa nafsu yang meluap memperbudak kita lebih dari keadaan eksternal. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya sendiri bahwa bertindak dengan ukuran adalah bentuk penghargaan diri. Stoikisme tidak mengusulkan melarikan diri dari rasa sakit dengan cara apapun, tetapi melaluinya dengan penguasaan batin. Mengurangi ketersediaan emosional, menghindari penjelasan yang tidak perlu, dan membiarkan waktu melakukan tugasnya. Ini adalah cara yang tenang untuk mendapatkan kembali kendali tanpa menyakiti dirimu sendiri. Prosesnya tidak terasa heroik, ia bersifat diskret. Ini terdiri dari menjarangkan kontak, tidak merespons segera, tidak membuka percakapan yang tidak mengarah kemanapun. Ini juga terdiri dari berhenti menjelaskan secara berlebihan, karena setiap pembenaran memperpanjang ikatan. Sedikit demi sedikit, energi yang dulu mengalir ke ikatan mulai kembali padamu. Pada awalnya sulit, keheningan terasa berat. Tetapi beban itu berbeda dari beban ketergantungan. Itu adalah beban yang memperkuat. Ada disiplin diam dalam mengurangi ketersediaan emosional. Itu tidak berarti menjadi dingin atau kejam. Itu berarti merawat dirimu sendiri. Itu berarti memahami bahwa tidak setiap penutupan membutuhkan pidato dan tidak setiap jarak harus diumumkan. Terkadang penghargaan terbesar pada dirimu sendiri adalah membiarkan ikatan aus tanpa drama, tanpa adegan akhir yang kemudian terulang dalam ingatan. Berapa banyak kedamaian yang bisa kamu dapatkan jika kamu berhenti bereaksi dan mulai mengatur langkahmu? Dari pengalamanku, mencoba memutuskan secara tiba-tiba hanya membuatku kelelahan. Aku percaya keputusan tegas sudah cukup, tetapi pikiranku belum siap. Aku terus berpikir, meragukan, membenarkan. Saat itulah aku mengerti bahwa aku perlu menurunkan volume, bukan mematikan suara secara tiba-tiba. Dengan mengurangi frekuensi, dengan tidak selalu tersedia, sesuatu menjadi teratur di dalam. Keterikatan mulai mengendur tanpa aku harus melawannya setiap hari. Seiring waktu, kecemasan berkurang, dan kendali emosional meningkat. Bukan karena masa lalu menghilang, tetapi karena ia berhenti mengatur reaksimu. Kamu mendapatkan kembali ruang mental, kejernihan, ketenangan. Kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu melarikan diri untuk bebas. Kamu hanya perlu memilih bagaimana kamu mundur. Jarak sadar tidak berteriak, tidak membela diri, tidak menjelaskan dirinya sendiri. Ia hanya terjadi dan membebaskan. Pelajaran kelima, minat pada hidupmu tidak menjamin komitmen. Bahwa seseorang bertanya tidak berarti mereka akan tinggal, bahkan jika sebagian dari dirimu ingin percaya sebaliknya. Terkadang kita mengacaukan perhatian dengan niat, rasa ingin tahu dengan komitmen, kata-kata dengan kehadiran nyata. Kita berpegang pada pesan, pertanyaan, dan gerakan kecil seolah-olah itu adalah sinyal kuat, padahal kenyataannya itu hanya kilasan. Dan penipuan diri yang sangat manusiawi itu adalah tempat yang tepat di mana keterikatan yang kemudian menyakitkan dimulai. Minat dangkal memiliki kekuatan sunyi. Seseorang bertanya,
Apa kabar? Mengingat detail, muncul dan menghilang dengan mudah yang sama. Itu membangkitkan sesuatu dalam dirimu, harapan lembut yang tumbuh tanpa kau beri nama. Kau mulai berpikir bahwa jika ada minat, akan ada kelanjutan. Jika ada koneksi, akan ada tanggung jawab. Tetapi tidak selalu demikian. Banyak orang tahu cara terhubung tanpa tahu cara mempertahankan, cara menciptakan kedekatan tanpa membangun keabadian. Masalahnya bukanlah mereka bertanya. Itu adalah bahwa kau mengubah pertanyaan-pertanyaan itu menjadi janji internal yang tidak pernah disepakati. Keterikatan muncul ketika kau menganggap remeh apa yang tidak pernah dikatakan. Ketika kau menafsirkan kata-kata sebagai kontrak emosional. Ketika kau mulai menginvestasikan kasih sayang, waktu, dan energi pada seseorang yang belum menunjukkan koherensi antara apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan. Pikiran mengisi kekosongan dengan harapan, dan hati melompat ke depan menuju cerita yang belum ada. Berapa kali kau merasakan kekecewaan, bukan karena apa yang terjadi, tetapi karena apa yang kau bayangkan akan terjadi. Ilmu emosional telah mengamati ini dengan jelas. Keintiman sejati tidak dibangun hanya dengan rasa ingin tahu, tetapi dengan konsistensi. Tidak cukup dengan bertanya, kau harus mempertahankan. Tidak cukup menunjukkan minat satu hari. Kau harus tetap ada keesokan harinya. Kedekatan sejati terungkap dalam pengulangan, dalam kongruensi, dalam kemampuan untuk hadir tanpa menghilang ketika kebaruan memudar. Dari sudut pandang Stoa, pemahaman ini sangat membebaskan. Epictetus mengingatkan kita untuk tidak memberikan nilai absolut pada apa yang tidak bergantung pada kita. Marcus Aurelius berbicara pada dirinya sendiri dengan ketegasan yang penuh belas kasih ketika pikirannya melompat pada asumsi. Diterapkan pada ikatan, pesannya jelas. Jangan berikan kedamaianmu pada sinyal ambigu. Amati, tunggu, lihat faktanya. Stoikisme tidak memintamu menutup diri. Ia memintamu untuk jernih. Ia mengundangmu untuk tidak membangun stabilitasmu pada gerakan yang belum menunjukkan soliditas. Mengamati tindakan jangka panjang adalah tindakan penghargaan diri. Tidak berinvestasi secara emosional hanya karena kata-kata adalah bentuk perawatan batin. Menghindari harapan tanpa kesepakatan yang jelas tidak membuatmu dingin. Itu membuatmu sadar. Mempertahankan batas afektif adalah mengingat bahwa pemberianmu memiliki nilai. Dan belajar melepaskan koneksi ambigu bukanlah kehilangan peluang. Itu adalah mendapatkan ketenangan. Bagian mana dari dirimu yang menjadi tenang ketika kau berhenti mengejar kepastian yang tidak pernah datang? Dari pengalamanku, aku belajar bahwa banyak kekecewaanku tidak datang dari orang lain, tetapi dari asumsiku sendiri. Aku menyadari bahwa aku jatuh cinta pada kemungkinan, bukan kenyataan. Aku mengacaukan minat dengan komitmen karena aku ingin percaya. Ketika aku mulai mengamati dengan lebih tenang, sesuatu berubah. Aku berhenti membenarkan ketidakhadiran, berhenti menerjemahkan keheningan, berhenti berpegang pada ikatan setengah hati. Itu tidak mudah, tetapi itu jujur. Dan dalam kejujuran itu, kejernihan muncul yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Tanyakan pada dirimu sekarang tanpa penilaian. Apakah kau bereaksi pada fakta atau ilusi? Apakah kau merespons kehadiran konstan atau kilasan intermiten? Apakah kau berpegang pada apa yang ada atau pada apa yang kau harapkan akan terjadi? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menutup hatimu. Mereka dimaksudkan untuk melindunginya dari penyerahan yang tidak dibalas. Ketika kau memahami bahwa tidak semua minat layak mendapatkan penyerahanmu, sesuatu di dalam diri menjadi teratur. Kau berhenti memaksakan diri untuk menyesuaikan diri, berhenti menunggu sinyal di mana tidak ada, berhenti melelahkan diri dengan interpretasi. Kau mulai memilih dari kejernihan, bukan dari kekurangan. Dan perubahan internal itu terlihat. Lebih sedikit ilusi, lebih banyak kejernihan, lebih sedikit kecemasan, lebih banyak ketenangan, lebih sedikit keterikatan, lebih banyak martabat emosional. Hasil dari pembelajaran ini adalah kejernihan yang tidak bergantung pada orang lain, tetapi pada kemampuanmu untuk mengamati tanpa mengidealkan. Dan kemudian, dengan ketenangan baru,
Kau memahami bahwa tidak semua minat layak mendapatkan penyerahanmu. Dan itu bukan kerugian, tetapi kebijaksanaan. Pelajaran keenam, minat pada hidupmu tidak menjamin komitmen. Bahwa seseorang bertanya tidak berarti mereka akan tinggal, bahkan jika sebagian dari dirimu ingin percaya sebaliknya. Terkadang kita mengacaukan perhatian dengan niat, rasa ingin tahu dengan komitmen, kata-kata dengan kehadiran nyata. Kita berpegang pada pesan, pertanyaan, dan gerakan kecil seolah-olah itu adalah sinyal kuat, padahal kenyataannya itu hanya kilasan. Dan penipuan diri yang sangat manusiawi itu adalah tempat yang tepat di mana keterikatan yang kemudian menyakitkan dimulai. Minat dangkal memiliki kekuatan sunyi. Seseorang bertanya, "Apa kabar?" Mengingat detail, muncul dan menghilang dengan mudah yang sama. Itu membangkitkan sesuatu dalam dirimu, harapan lembut yang tumbuh tanpa kau beri nama. Kau mulai berpikir bahwa jika ada minat, akan ada kelanjutan. Jika ada koneksi, akan ada tanggung jawab. Tetapi tidak selalu demikian. Banyak orang tahu cara terhubung tanpa tahu cara mempertahankan, cara menciptakan kedekatan tanpa membangun keabadian. Masalahnya bukanlah mereka bertanya. Itu adalah bahwa kau mengubah pertanyaan-pertanyaan itu menjadi janji internal yang tidak pernah disepakati. Keterikatan muncul ketika kau menganggap remeh apa yang tidak pernah dikatakan. Ketika kau menafsirkan kata-kata sebagai kontrak emosional, ketika kau mulai menginvestasikan kasih sayang, waktu, dan energi pada seseorang yang belum menunjukkan koherensi antara apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan. Pikiran mengisi kekosongan dengan harapan, dan hati melompat ke depan menuju cerita yang belum ada. Berapa kali kau merasakan kekecewaan, bukan karena apa yang terjadi, tetapi karena apa yang kau bayangkan akan terjadi. Ilmu emosional telah mengamati ini dengan jelas. Reis dan Shaffer pada tahun 1988 menjelaskan bahwa keintiman sejati tidak dibangun hanya dengan rasa ingin tahu, tetapi dengan konsistensi. Tidak cukup dengan bertanya, kau harus mempertahankan. Tidak cukup menunjukkan minat satu hari. Kau harus tetap ada keesokan harinya. Kedekatan sejati terungkap dalam pengulangan, dalam kongruensi, dalam kemampuan untuk hadir tanpa menghilang ketika kebaruan memudar. Dari sudut pandang Stoa, pemahaman ini sangat membebaskan. Epictetus mengingatkan kita untuk tidak memberikan nilai absolut pada apa yang tidak bergantung pada kita. Marcus Aurelius berbicara pada dirinya sendiri dengan ketegasan yang penuh belas kasih ketika pikirannya melompat pada asumsi. Diterapkan pada ikatan, pesannya jelas. Jangan berikan kedamaianmu pada sinyal ambigu. Amati, tunggu, lihat faktanya. Stoikisme tidak memintamu menutup diri. Ia memintamu untuk jernih. Ia mengundangmu untuk tidak membangun stabilitasmu pada gerakan yang belum menunjukkan soliditas. Mengamati tindakan jangka panjang adalah tindakan penghargaan diri. Tidak berinvestasi secara emosional hanya karena kata-kata adalah bentuk perawatan batin. Menghindari harapan tanpa kesepakatan yang jelas tidak membuatmu dingin. Itu membuatmu sadar. Mempertahankan batas afektif adalah mengingat bahwa pemberianmu memiliki nilai. Dan belajar melepaskan koneksi ambigu bukanlah kehilangan peluang. Itu adalah mendapatkan ketenangan. Bagian mana dari dirimu yang menjadi tenang ketika kau berhenti mengejar kepastian yang tidak pernah datang? Dari pengalamanku, aku belajar bahwa banyak kekecewaanku tidak datang dari orang lain, tetapi dari asumsiku sendiri. Aku menyadari bahwa aku jatuh cinta pada kemungkinan, bukan kenyataan. Aku mengacaukan minat dengan komitmen karena aku ingin percaya. Ketika aku mulai mengamati dengan lebih tenang, sesuatu berubah. Aku berhenti membenarkan ketidakhadiran, berhenti menerjemahkan keheningan, berhenti berpegang pada ikatan setengah hati. Itu tidak mudah, tetapi itu jujur. Dan dalam kejujuran itu, kejernihan muncul yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Tanyakan pada dirimu sekarang tanpa penilaian. Apakah kau bereaksi pada fakta atau ilusi? Apakah kau merespons kehadiran konstan atau kilasan intermiten? Apakah kau berpegang pada apa yang ada atau pada apa yang kau harapkan akan terjadi?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menutup hatimu. Mereka dimaksudkan untuk melindunginya dari penyerahan yang tidak dibalas. Ketika kau memahami bahwa tidak semua minat layak mendapatkan penyerahanmu, sesuatu di dalam diri menjadi teratur. Kau berhenti memaksakan diri untuk menyesuaikan diri, berhenti menunggu sinyal di mana tidak ada, berhenti melelahkan diri dengan interpretasi. Kau mulai memilih dari kejernihan, bukan dari kekurangan. Dan perubahan internal itu terlihat. Lebih sedikit ilusi, lebih banyak kejernihan, lebih sedikit kecemasan, lebih banyak ketenangan, lebih sedikit keterikatan, lebih banyak martabat emosional. Hasil dari pembelajaran ini adalah kejernihan yang tidak bergantung pada orang lain, tetapi pada kemampuanmu untuk mengamati tanpa mengidealkan. Pelajaran ketujuh, validasi emosional tidak boleh menjadi kecanduan. Jangan terbiasa membutuhkan reaksi seseorang untuk merasa baik, karena kebiasaan itu akhirnya menentukan bagaimana kau memandang dirimu sendiri. Pada awalnya, tampaknya tidak berbahaya. Balasan cepat mencerahkan harimu. Senyuman di layar menenangkan kecemasanmu. Pesan tak terduga mengembalikan energimu. Tetapi tanpa disadari, kau mulai mengukur nilai dirimu dengan perhatian yang diterima. Apa yang terjadi padamu ketika tidak ada yang datang? Siapa dirimu ketika ponsel tetap diam? Pikiran manusia belajar dengan cepat. Ketika seseorang merespons dengan sering, mencari kontak konstan, atau memvalidasi setiap gerakan, sesuatu teraktivasi di dalam. Otak mengasosiasikan perhatian itu dengan kesejahteraan dan mulai mencarinya seperti hadiah. Masalahnya bukanlah menikmati ikatan, itu adalah bergantung padanya untuk merasa cukup. Sedikit demi sedikit, suasana hatimu menjadi reaktif. Kau merasa baik jika ada respons, kosong jika tidak ada. Perjalanan roller coaster emosional itu melelahkanmu dan mengurangi kebebasan batinmu. Ilmu saraf telah mengamati ini dengan jelas. Penelitian menunjukkan bagaimana dopamin memperkuat ikatan emosional dengan karakteristik adiktif. Bukan cinta sadar yang diperkuat, itu adalah sirkuit hadiah. Setiap notifikasi menjadi dosis kecil yang dipelajari pikiranmu untuk diharapkan. Memecahkan pola itu tidak berarti menolak kasih sayang. Itu berarti melupakan bahwa kesejahteraanmu bergantung pada rangsangan eksternal. Apa yang akan kau rasakan jika kau berhenti menunggu dan mulai menghuni waktumu sendiri? Melepaskan dalam konteks ini berarti memecah asosiasi antara nilaimu dan perhatian mereka. Itu adalah belajar untuk tidak merespons segera, tidak memeriksa secara kompulsif, tidak mengisi keheningan dengan kecemasan. Mengurangi frekuensi interaksi bukanlah hukuman atau kedinginan, itu adalah kebersihan emosional. Pada awalnya tidak nyaman karena pikiran protes ketika kehilangan dosisnya, tetapi ketidaknyamanan itu sementara. Apa yang datang setelahnya adalah kejernihan. Dari perspektif Stoa, pelatihan batin ini memiliki makna yang mendalam. Epictetus mengingatkan kita bahwa hal-hal tidak mengganggu kita, tetapi pendapat kita tentang hal-hal itulah yang mengganggu. Marcus Aurelius melatih dirinya untuk tidak bergantung pada apa yang tidak berada di bawah kendalinya. Diterapkan di sini, pesannya sederhana dan menuntut. Reaksi orang lain bukan milikmu. Ketenanganmu adalah milikmu. Memulihkannya berarti mengarahkan perhatian ke dalam dan tidak hidup dalam ketegangan atas sinyal eksternal. Itu bukan isolasi, itu adalah kedaulatan emosional. Mengisi waktumu dengan aktivitasmu sendiri lebih dari sekadar gangguan. Itu adalah rekonstruksi. Ketika harimu ditopang oleh apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pelajari, apa yang kamu rawat, penantian kehilangan kekuatan. Harga diri diperkuat secara internal ketika kamu memperlakukan dirimu sebagai seseorang yang berharga, bahkan tanpa adanya tepuk tangan. Melupakan penguatan konstan pikiran adalah proses bertahap. Setiap kali kau memilih untuk tidak melihat, tidak merespons segera, tidak mencari validasi, kau sedang melatih kontrol diri. Ada disiplin lembut dalam hal ini. Ini bukan tentang mengeraskan dirimu, tetapi memperkuat pusatmu. Pada awalnya, pikiran berulang muncul, keraguan, dorongan untuk kembali ke kebiasaan. Itu normal. Pikiran menginginkan apa yang akrab. Tetapi jika kau bertahan, kebisingan turun. Kau mulai merasakan otonomi yang berbeda.
ketenangan yang tidak bergantung pada jadwal orang lain. Bukankah itu kebebasan yang kau cari? Dari pengalamanku, ada saat ketika aku mengerti bahwa aku memberikan kedamaianku pada setiap notifikasi. Aku tidak sadar, tetapi suasana hatiku naik turun dengan perhatian yang diterima. Aku memutuskan untuk mencoba sesuatu yang sederhana. Tidak terburu-buru, tidak menunggu, tidak mengukur hariku dengan pesan. Beberapa hari pertama terasa tidak nyaman. Kemudian sesuatu yang tak terduga muncul. Waktu mental untuk diriku sendiri, untuk berpikir jernih, untuk menciptakan tanpa tergesa-gesa. Aku menemukan bahwa nilaimu tidak menguap dengan keheningan. Sebaliknya, ia menjadi lebih kokoh. Seiring waktu, kontrol diri emosional tumbuh dan ketergantungan melemah. Bukan karena kau berhenti merasakan, tetapi karena kau merasakan dari tempat yang lebih stabil. Otonomi tidak menjauhkanmu dari cinta. Itu membawamu lebih dekat ke hubungan yang lebih sehat. Ketika kau tidak membutuhkan reaksi orang lain untuk merasa baik, kau bisa memilih dari ketenangan, bukan dari kekurangan. Tanyakan pada dirimu dengan jujur. Bagian mana dari dirimu yang teraktivasi ketika tidak ada respons? Cerita apa yang kau ceritakan pada dirimu dalam keheningan itu? Mengubah cerita itu adalah tindakan tanggung jawab pribadi. Itu adalah perubahan internal yang terlihat dalam cara kau berjalan, cara kau memutuskan, cara kau berbicara pada dirimu sendiri. Pelajaran ke-8. Kecemburuan itu bukan tanda cinta loh. Itu lebih mirip tanda kontrol emosional. Kalau kamu merasa diawasi atau dibatasi, itu bukan cinta, itu justru sebuah alarm. Tubuh kita sering merasakan lebih dulu sebelum pikiran kita menyadarinya, tapi sayangnya kita seringkali belajar untuk membungkam perasaan itu. Kadang kita salah mengartikan ketegangan sebagai intensitas atau kontrol sebagai perhatian, karena sebagian dari diri kita ingin merasa dipilih dengan cara apapun. Namun, saat tatapan menjadi berat dan pertanyaan mulai menghimpit, ada sesuatu di dalam diri kita yang merasa tertekan. Kenapa sih kasih sayang harus mengawasi kita? Sejak kapan mencintai berarti membatasi? Reaksi cemburu seringkali disamarkan sebagai kepedulian. Misalnya, seseorang mungkin mengerutkan dahi saat kamu ngobrol dengan orang lain, gelisah ketika kamu pergi sendirian, mempertanyakan jadwal dan pertemananmu, dan mencari makna dari semua itu, berpikir, mereka peduli padaku. Gagasan itu mungkin menenangkan untuk sesaat, tapi kelegaan itu tidak bertahan lama karena harganya adalah kebebasanmu. Keterikatan sering tumbuh ketika kita mengacaukan kecemburuan dengan eksklusivitas afektif, ketika kita menerima batasan yang sebenarnya tidak kita pilih dan menormalkan ketidaknyamanan yang seharusnya tidak kita terima. Masalahnya bukan pada ketakutan orang lain, tetapi pada bagaimana kita memikulnya. Ketika seseorang bereaksi negatif terhadap kebebasanmu, mereka tidak melindungi hubungan, mereka justru berusaha mengamankan ketidakamanan mereka sendiri. Cinta yang sehat tidak perlu mengawasi, karena ia percaya. Ia tidak perlu mengurung, karena ia menghormati. Jika untuk menjaga kedekatan kamu harus menyusut, ada yang salah. Bagian mana dari dirimu yang kamu redupkan supaya orang lain merasa nyaman? Penelitian sudah menunjukkan hal ini. Guerrero dan Anderson di tahun 1998 menghubungkan kecemburuan berlebihan dengan hubungan yang disfungsional secara emosional. Bukan karena kecemburuan itu tidak ada, tetapi karena ketika itu menjadi konstan, ia merusak keamanan dan identitas kita. Pengawasan yang terus-menerus tidak menciptakan keintiman, itu justru menciptakan ketakutan. Dan ketika ketakutan menjadi hal yang biasa, ia berubah menjadi ketergantungan. Dari sudut pandang Stoa, kebingungan antara perawatan dan kontrol ini adalah undangan untuk kejernihan. Epictetus mengingatkan kita untuk tidak mempercayakan kemudi hidup kita pada kekuatan eksternal. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa tidak ada yang bisa merusak esensinya tanpa persetujuannya. Diterapkan pada hubungan, pesannya sangat jelas. Jangan negosiasikan martabatmu demi ketenangan sesaat. Stoikisme tidak meminta kita untuk mengeraskan diri. Ia mengajak kita untuk membedakan. Ia mengajarkan kita untuk menghargai ketenangan yang lahir dari rasa hormat timbal balik dan untuk tidak mempercayai ketenangan yang bergantung pada menyerah. Melepaskan dalam konteks ini bukan berarti menjauh dari cinta.
itu adalah langkah menuju cinta yang lebih sejati. Itu berarti tidak meromantisasi reaksi posesif, menjaga kebebasan sosialmu, dan memerhatikan dengan seksama apakah ada rasa hormat terhadap batas-batasmu. Itu juga berarti mengurangi kontak yang menciptakan ketegangan dan memprioritaskan otonomi emosionalmu, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai perawatan diri. Kedamaian tidak perlu meminta izin. Dari pengalamanku, ada saat ketika aku menyadari bahwa membenarkan kecemburuan adalah cara elegan untuk mengkhianati diriku sendiri. Aku bilang pada diriku sendiri bahwa itu normal, tanda minat, dan bahwa semuanya akan reda dengan waktu. Tapi tubuhku tetap dalam kewaspadaan konstan. Setiap percakapan dievaluasi, setiap jalan keluar dinegosiasikan. Ketika aku mulai mendengarkan ketidaknyamanan itu, semuanya mulai terasa lebih teratur. Itu bukan keputusan dramatis, itu adalah kejernihan yang tenang. Cinta yang aku butuhkan tidak mengawasiku, ia menemaniku. Dan kepastian itu mengembalikan napas. Sekarang, tanyakan pada dirimu dengan lembut dan jujur. Apakah kamu merasa lebih menjadi dirimu sendiri dalam hubungan ini atau kurang? Apakah kamu berkembang atau mengerut? Bisakah kamu menjadi siapa dirimu tanpa harus menjelaskan dirimu sepanjang waktu? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk mendorongmu melarikan diri. Mereka dimaksudkan untuk mengembalikanmu pada dirimu sendiri, karena kasih sayang yang merawatmu tidak meminta kamu untuk bersembunyi. Memilih otonomi emosional tidak membuatmu jauh, itu justru membuatmu utuh. Itu memungkinkanmu untuk mengatakan tidak pada dinamika yang mengurangi dirimu, dan ya pada hubungan di mana kepercayaan adalah fondasinya. Seiring waktu, pilihan itu akan membawamu pada keamanan pribadi yang lebih besar dan lebih sedikit ketergantungan. Bukan karena kamu tidak lagi penting, tetapi karena kamu cukup penting untuk tidak menerima kandang yang menyamar sebagai pelukan. Penutupan datang dengan tenang, seperti kebenaran yang bertahan. Pelajaran ke-9. Mengetahui kapan harus berhenti melindungi masa depan emosionalmu sangat penting. Terus memaksakan diri di tempat yang tidak menghargaimu bisa menghancurkan hidupmu. Dan bagian yang paling berbahaya adalah kamu hampir tidak pernah menyadarinya tepat waktu. Itu tidak datang sebagai pukulan, itu datang sebagai keausan lambat. Awalnya mungkin hanya konsesi kecil, lalu yang lain. Sampai suatu hari kamu melihat dirimu sendiri dan tidak mengenali energi, fokus, atau kegembiraanmu. Kamu bilang pada dirimu bahwa itu hanya fase, bahwa semuanya akan berlalu, dan jika kamu bertahan sedikit lebih lama, sesuatu akan berubah. Tapi bagian mana dari dirimu yang hancur saat kamu menunggu? Keterikatan tidak hanya tinggal di hati. Itu meresap ke dalam pekerjaan ketika kamu kehilangan konsentrasi dan membuat kesalahan yang tidak pernah kamu lakukan sebelumnya. Itu menyelinap ke dalam keluarga ketika kamu hadir secara fisik tetapi absen secara emosional. Itu juga mempengaruhi kesehatan mentalmu ketika kelelahan menjadi konstan dan tidur tidak lagi memulihkan. Memaksakan diri pada hubungan yang berbahaya bukan hanya keputusan emosional. Itu adalah pilihan yang mempengaruhi setiap area kehidupanmu. Sementara kamu melelahkan diri mencoba menopang sesuatu yang tidak dapat dipertahankan, orang lain terus melangkah, seringkali tanpa konsekuensi. Ketidakseimbangan yang diam tetapi gigih itu akhirnya memakan biaya yang besar. Ada kebenaran yang tidak nyaman yang sulit diterima. Melepaskan tidak selalu berarti kurang cinta. Terkadang itu datang dari kebutuhan untuk bertahan secara emosional. Kamu tidak menjauh karena kamu tidak merasakan. Kamu menjauh karena kamu tidak tahan lagi. Tubuhmu mulai memberi sinyal. Kurang energi, lekas marah, kurang motivasi, perasaan konstan memikul sesuatu yang bukan milikmu. Berapa kali kamu mengabaikan sinyal itu karena takut melepaskan? Berapa kali kamu menahan hidupmu agar tidak mengecewakan seseorang yang tidak lagi merawatmu? Psikologi telah mempelajari ini dengan jelas. Hayes dan rekannya di tahun 2006 menunjukkan bahwa bertindak bertentangan dengan nilai-nilai diri sendiri meningkatkan penderitaan psikologis. Ketika kamu tinggal di tempat yang tidak dihormati, ketika kamu menegosiasikan martabatmu demi mempertahankan ikatan, kamu hidup dalam kontradiksi internal. Ketidakkoherenan itu tidak langsung memakan korban, tetapi menumpuk. Dan apa yang menumpuk tanpa penyelesaian akhirnya dapat runtuh.
Dari sudut pandang Stoa, situasi ini harus dihadapi dengan tenang. Epictetus mengingatkan kita untuk tidak merantai diri pada apa yang tidak bergantung pada kita. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya bahwa kedamaian tidak bisa bersandar pada kehendak orang lain. Diterapkan pada hubungan yang berbahaya, pesannya jelas dan tegas. Jangan korbankan keseimbanganmu untuk sesuatu yang tidak berada di bawah kendalimu. Stoikisme tidak meminta kamu melarikan diri dari rasa sakit. Ia mengajarkan kamu untuk memilih pertempuran mana yang layak untuk diperjuangkan. Bertahan tanpa makna bukanlah kekuatan, itu adalah kelelahan. Mengevaluasi dampak nyata dari suatu hubungan pada hidupmu adalah tindakan kejujuran yang mendalam. Ini bukan hanya tentang seberapa besar kamu mencintai, tetapi tentang berapa banyak biaya yang harus kamu tanggung. Memprioritaskan kesehatan mentalmu bukanlah keegoisan. Itu adalah tanggung jawab. Memikirkan keluargamu dan tujuanmu adalah mengingat bahwa hidupmu lebih besar dari satu ikatan. Belajar melepaskan sebelum runtuh adalah bentuk kecerdasan emosional. Memilih jalan yang lebih sehat tidak menghapus masa lalu, tetapi melindungi masa depanmu. Dari pengalamanku, ada saat ketika aku menyadari bahwa aku bertahan, bukan hidup. Seluruh fokusku tertuju pada mempertahankan hubungan yang menguras energiku. Pekerjaanku menderita. Ikatan-ikatanku menjadi dingin. Suasana hatiku selalu dibatas. Hari ketika aku memutuskan untuk berhenti tidak dramatis. Itu sunyi. Aku hanya menerima bahwa terus memaksakan diri terlalu mahal. Dan meskipun melepaskan menyakitkan, kelegaan datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku mendapatkan kembali kejernihan, energi, dan arah. Tanyakan pada dirimu sekarang dengan kejujuran total. Apakah hubungan ini membawamu lebih dekat atau lebih jauh dari orang yang ingin kamu jadikan? Apakah itu mendorongmu maju atau menahanmu? Apakah itu memberimu kekuatan atau justru mengambilnya? Apa yang akan terjadi jika kamu memilih keseimbanganmu daripada terus melawan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menekanmu. Mereka dimaksudkan untuk membangunkanmu. Hasil dari memilih dirimu sendiri mungkin tidak langsung terlihat, tetapi nyata. Sedikit demi sedikit, kamu mendapatkan kembali fokus, motivasi, dan ketenangan. Hidupmu kembali selaras dengan dirimu. Kamu memahami bahwa berhenti tepat waktu bukanlah menyerah. Itu adalah merawat dirimu sendiri. Pelajaran ke-10. Merayu cinta seolah-olah itu sedekah bisa menghancurkan harga dirimu. Cinta tidak diminta, itu dibagikan. Dan menerima kebenaran ini bisa menyakitkan saat hati kita terikat. Kita mungkin merasa sakit ketika harus menyadari bahwa kita telah meminta perhatian, kata-kata, atau respons, seolah-olah nilai kita bergantung padanya. Merayu terlihat seperti cara untuk tidak kehilangan, tetapi sebenarnya itu adalah cara lambat untuk kehilangan dirimu sendiri. Apa yang terjadi di dalam dirimu saat kamu mulai bersikeras untuk merasa dicintai? Bagian mana dari identitasmu yang menyusut setiap kali kamu memohon perhatian? Ketika seseorang mulai merayu, bersikeras, atau tampak putus asa, sifat hubungan itu pun berubah. Yang lain tidak lagi merasakan cinta, mereka merasakan kekuasaan. Meskipun tidak selalu disadari, mereka merasakannya. Dan pikiranmu dalam ketidakseimbangan itu mengasosiasikan penghinaan dengan harapan untuk tidak kehilangan. Keterikatan meningkat karena kamu mengacaukan bertahan dengan mencintai dan melawan dengan membuktikan komitmen. Dengan demikian, setiap gerakan yang merendahkanmu tampak seperti pengorbanan yang diperlukan untuk mempertahankan ikatan, meskipun di dalam ada sesuatu yang pecah. Konflik batin menjadi konstan. Pikiran berulang muncul. Kamu memutar ulang percakapan, membayangkan skenario, meragukan nilai dirimu sendiri. Ketakutan bahwa orang lain akan menjauh mendorongmu untuk melakukan lebih banyak, memberi lebih banyak, menyerah lebih banyak. Namun, semakin kamu mengejar, semakin sedikit kamu mengenali dirimu sendiri. Cinta yang seharusnya memperluasmu mulai mengurangi dirimu. Bagaimana sesuatu yang sehat bisa berkembang ketika ia lahir dari kekurangan? Psikologi telah mempelajari pola ini secara mendalam. Mario Mikulincer dan Philip Schaffer pada tahun 2007 menjelaskan bahwa
Keterikatan cemas meningkat ketika seseorang mencari validasi konstan. Itu bukan karena kurangnya cinta, tetapi karena sistem emosional yang belajar bertahan dengan meminta sinyal eksternal. Setiap permohonan memperkuat ketergantungan. Setiap respons yang datang secara tidak teratur menjaga harapan tetap hidup. Tubuh tegang, pikiran terobsesi, dan harga diri menjadi rapuh. Melepaskan dalam konteks ini bukanlah menjadi dingin atau sombong. Itu adalah berhenti meminta apa yang seharusnya datang secara alami. Itu adalah memahami bahwa kasih sayang yang otentik tidak membutuhkan tekanan atau desakan. Ketika kamu menghentikan perilaku merayu emosional dan berhenti mengejar perhatian, sesuatu mulai tertata ulang. Menjaga martabat bahkan dalam rasa sakit adalah tindakan sunyi cinta diri. Menarik diri dengan hormat bukanlah menyerah, itu adalah kejernihan. Dari sudut pandang Stoa, kejernihan ini adalah bentuk kekuatan batin. Seneca memperingatkan bahwa siapapun yang bergantung pada bantuan orang lain hidup dalam kecemasan, selalu di bawah belas kasihan orang lain. Epictetus mengingatkan kita bahwa kebebasan dimulai ketika kamu tidak perlu dunia mengkonfirmasi siapa dirimu. Diterapkan pada cinta, pesannya jelas. Nilai dirimu tidak bisa bergantung pada seseorang yang memilihmu dengan paksa. Memilih dirimu sendiri terlebih dahulu bukan berarti memutuskan ikatan. Itu memutuskan ketergantungan. Hanya dengan begitu cinta bisa menjadi pertemuan dan bukan permohonan. Ada saat yang menentukan dalam proses ini, dan biasanya sunyi. Itu adalah saat ketika kamu memutuskan untuk tidak menulis, tidak memaksa, tidak membenarkan dirimu sendiri. Bukan karena tidak menyakitkan, tetapi karena kamu memahami bahwa terus memaksa lebih menyakitkan. Kamu memperkuat harga dirimu dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Kamu berbicara pada dirimu sendiri dengan hormat ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Dari pengalamanku, memahami ini terasa tidak nyaman. Aku tumbuh percaya bahwa mencintai berarti bertahan, dan menunjukkan minat berarti memaksa. Namun, setiap kali aku merayu, ada sesuatu di dalam yang terasa mati. Ketika aku memutuskan untuk menarik diri dengan hormat, tanpa celaan atau drama, aku merasakan ketakutan dan kelegaan pada saat yang sama. Takut sendirian, dan lega karena merasa utuh kembali. Aku menemukan bahwa martabat tidak mengusir cinta sejati. Itu hanya mengusir apa yang tidak bisa dipertahankan. Seiring waktu, harga diri menguat dan keterikatan menjadi lebih sehat. Bukan karena kamu tidak lagi merasakan, tetapi karena kamu tidak lagi tersesat dalam upaya untuk dicintai. Kamu belajar berbagi dari kelimpahan, bukan dari kebutuhan. Cinta berhenti menjadi negosiasi dan menjadi ruang timbal balik. Sekarang, tanyakan pada dirimu dengan jujur. Apa yang kamu rela korbankan untuk tidak kehilangan? Dan apa yang kamu kehilangan setiap kali kamu merendahkan diri? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkanmu. Mereka dimaksudkan untuk membangunkanmu. Harga diri adalah tanah di mana cinta tumbuh dengan akar yang kuat. Pelajaran ke-11, tidak mengumumkan jarakmu bisa mencegah keterikatan aktif kembali. Menjelaskan terlalu banyak dapat membawamu kembali ke tempat yang sama yang ingin kamu tinggalkan. Ini adalah kebenaran yang tidak nyaman karena kita sering percaya bahwa jika kita menjelaskan semuanya dengan jelas, membenarkan setiap langkah, dan menunjukkan apa yang kita rasakan, maka yang lain akan mengerti dan semuanya akan lebih mudah. Namun seringkali, yang terjadi sebaliknya. Semakin banyak kamu menjelaskan, semakin kusut. Semakin banyak kamu berbicara, semakin kamu membuka pintu agar ikatan aktif kembali. Ketika kamu memutuskan untuk menjauh, kamu tidak selalu melakukannya dengan kepastian mutlak. Ada keraguan, nostalgia, dan ketakutan. Dan dalam keadaan rentan itu, menjelaskan bisa menjadi jebakan. Kamu mengumumkan bahwa kamu menjauh, menjelaskan alasanmu, mengungkapkan kemarahan atau kelelahanmu, berharap penutupan, pengertian, atau bahkan perubahan dari yang lain. Tanpa disadari, kamu menempatkan fokus kembali keluar dirimu. Ikatan menyala lagi, respons, janji, dan celaan muncul, dan apa yang seharusnya berakhir justru menjadi berkepanjangan. Berapa kali kamu mundur karena mencoba menjelaskan terlalu banyak?
Pelepasan sejati tidak dibangun dengan pidato emosional. Itu dibangun dengan koherensi internal. Menjauh tanpa drama bukanlah kedinginan. Itu adalah perlindungan. Itu adalah memahami bahwa tidak setiap keputusan perlu dipahami oleh seseorang yang tidak tahu cara merawatmu. Ketika kamu menjelaskan secara berlebihan, kamu mencari validasi, dan mencari validasi dari tempat yang sama yang menyakitimu cenderung membuatmu tetap terikat. Di sisi lain, keheningan memutus sirkuit. Ia tidak memberi makan harapan, tidak memprovokasi reaksi, dan tidak membuka negosiasi yang tidak perlu. Di sini muncul konflik internal yang mendalam. Kebutuhan untuk dipahami versus kebutuhan untuk damai. Pikiran ingin membenarkan, menutup, dan menata. Hati menginginkan kelegaan, tetapi keduanya tidak selalu selaras. Terkadang kedamaian datang ketika kamu berhenti mencoba meyakinkan orang lain tentang kebenaranmu dan mulai menjalaninya. Apa yang akan terjadi jika tindakanmu berbicara untukmu? Jika kamu berhenti menjelaskan dan mulai bergerak maju? Psikologi telah mengamati fenomena ini dengan cermat. Cross dan rekannya pada tahun 2014 menunjukkan bahwa mengurangi paparan emosional langsung memfasilitasi regulasi afektif. Lebih sedikit kontak, lebih sedikit percakapan yang syarat muatan, lebih sedikit pertukaran emosional yang intens. Semua ini memungkinkan sistem internal untuk stabil. Itu bukan pelarian, itu adalah perawatan diri. Menjauh tanpa kebisingan membantu emosi mengendap dan tidak menyeretmu kembali. Dari sudut pandang Stoa, sikap ini sangat koheren. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak memiliki kendali atas reaksi orang lain, tetapi kita memiliki kendali atas tindakan kita. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya untuk tidak membenarkan kebajikan atau keputusannya kepada mereka yang tidak memahaminya. Diterapkan pada pelepasan, pesannya jelas. Jangan berikan energimu untuk menjelaskan apa yang sudah kamu putuskan dengan hati yang tenang. Stoikisme tidak mempromosikan keheningan karena ketakutan, tetapi karena kekuatan. Keheningan yang lahir dari kejernihan, bukan represi. Menghindari argumen yang tidak perlu bukanlah menyerah. Itu adalah memilih pertempuranmu. Tidak menjelaskan setiap keputusan adalah mempercayai penilaianmu sendiri. Menjaga ketenangan emosional tidak berarti tidak merasakan. Itu berarti tidak bertindak dari luka. Memprioritaskan tindakan di atas kata-kata adalah menyelaraskan dengan dirimu sendiri. Bergerak maju tanpa mencari persetujuan adalah salah satu tindakan otonomi emosional yang paling dalam. Setiap langkah sunyi memperkuat pelepasan jauh lebih dari percakapan intens apapun. Dari pengalamanku, aku memahami ini terlambat, tetapi aku memahaminya. Ada saat-saat ketika aku percaya bahwa aku perlu menjelaskan semuanya untuk pergi dengan damai. Aku berbicara, membenarkan, menangis, berdebat, dan setiap kali aku melakukannya, sesuatu aktif kembali. Pesan, keraguan, dan harapan kembali. Hari ketika aku memutuskan untuk diam dan bertindak, sesuatu berubah. Itu tidak mudah, tetapi itu bersih. Pikiranku mulai tertata karena ia tidak lagi terpapar rangsangan konstan. Energiku berhenti berhamburan. Pelepasan untuk pertama kalinya, benar-benar maju. Tanyakan pada dirimu sekarang dengan kejujuran yang tenang. Apakah kamu menjelaskan untuk menutup atau untuk tidak melepaskan? Apakah kamu berbicara karena perlu atau karena sulit menahan keheningan? Apa yang akan terjadi jika kamu lebih percaya pada tindakanmu daripada kata-katamu? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menghakimimu. Mereka dimaksudkan untuk membantumu keluar dari putaran. Pelajaran ke-12. Memahami bahwa tidak ada yang lebih besar dari hidupmu membebaskanmu. Tidak ada orang yang lebih berharga dari keberadaanmu. Bahkan jika rasa sakit mencoba meyakinkanmu sebaliknya ketika keterikatan menekan dadamu. Ada saat-saat ketika pikiran berbisik bahwa tanpa seseorang, kamu tidak bisa melanjutkan, bahwa semua yang kamu miliki bergantung pada kehadiran orang lain. Gagasan itu tampak nyata ketika menyakitkan, tetapi sebenarnya tidak. Itu adalah ilusi yang dibuat oleh ketakutan. Hidupmu tidak berhenti karena seseorang pergi. Ia terus berjalan, bahkan ketika kamu tidak percaya, bahkan ketika sulit menerima.
Bagian mana dari dirimu yang lupa bahwa ia hidup sebelum ikatan itu? Keterikatan menjadi berbahaya ketika kamu mengacaukan cinta dengan kelangsungan hidup. Kamu mulai berpikir bahwa tanpa orang itu tidak ada udara, tidak ada arah, tidak ada makna. Namun, setiap pagi, kamu tetap bernapas, hari bergerak maju, dunia tidak runtuh, dan keberadaanmu lebih luas dari hubungan apapun. Memahami ini tidak menghilangkan rasa sakit secara instan, tetapi mengembalikan sesuatu yang esensial, kekuatan untuk memilih bagaimana melaluinya. Ketika kamu menyadari bahwa hidupmu tidak bergantung pada siapapun, ketergantungan emosional mulai melonggarkan cengkeramannya. Pikiran berulang sering memperkuat ilusi. Kamu memutar ulang adegan, kata-kata, janji, dan setiap pengulangan tampak mengkonfirmasi gagasan bahwa tanpa orang lain, kamu tidak lengkap. Ketakutan menyamar sebagai kebenaran, tetapi ketakutan bukanlah kompas yang dapat diandalkan. Disiplin batin dimulai ketika kamu mempertanyakan narasi itu dan bertanya pada dirimu dengan jujur, apakah kamu benar-benar berhenti ada? Atau apakah kamu hanya sedang melalui kehilangan? Bukti apa yang kamu miliki bahwa nilai dirimu hilang? Bagian mana dari identitasmu yang tetap utuh, menunggu untuk didengar? Psikologi eksistensial telah mengungkapkan ini secara mendalam. Viktor Frankl pada tahun 1959 menunjukkan bahwa makna hidup sendiri adalah kunci untuk mengatasi kehilangan yang mendalam. Bukan ketidakhadiran yang menghancurkanmu, itu adalah kehilangan makna. Ketika kamu ingat bahwa hidupmu memiliki nilai sendiri, independen dari ikatan apapun, rasa sakit berubah menjadi transisi, bukan hukuman. Mengulangi pada dirimu dengan sabar bahwa kamu cukup bukanlah penipuan diri. Itu adalah mendidik ulang pikiran agar tidak mengacaukan keterikatan dengan identitas. Ada saat yang menentukan ketika kamu berhenti mengidealkan orang lain dan mulai melihat dirimu dengan lebih jelas. Idealisasi melebih-lebihkan kebajikan dan meminimalkan batasan, menempatkanmu di tempat kedua. Kamu memperkuat identitasmu ketika kamu kembali pada minat, nilai, dan keputusan harianmu. Berlatih otonomi emosional tidak berarti menutup diri. Itu berarti menahan diri. Itu berarti memilih dari tanggung jawab pribadi, bukan dari kekurangan. Sedikit demi sedikit, kekuatan batin dibangun dengan tindakan sederhana dan berulang. Dari sudut pandang Stoa, pemahaman ini adalah bentuk kebebasan. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya bahwa kehidupan batinnya tidak bisa bergantung pada faktor eksternal. Epictetus bersikeras bahwa mengacaukan apa yang bergantung pada kita dengan apa yang tidak adalah akar penderitaan. Diterapkan pada keterikatan, pesannya jelas dan penuh kasih. Keberadaanmu tidak berada di tangan orang lain. Karaktermu, keputusanmu, tujuanmu, semua itu milikmu. Ketika kamu memperjelas perbedaan ini, ikatan berhenti mengaturmu. Dari pengalamanku, menerima kebenaran ini tidak terjadi dalam semalam. Ada hari-hari ketika aku merasa semuanya kehilangan warna dan kesepian adalah cobaan yang mustahil. Namun, dengan mengingatkan diriku sendiri lagi dan lagi bahwa hidupku memiliki nilai sendiri, sesuatu mulai stabil. Aku mulai mengulangi afirmasi kecukupan emosional, bukan sebagai frasa kosong, tetapi sebagai komitmen harian. Aku berhenti mengidealkan, berhenti membandingkan, dan berhenti mengukur hariku dengan ketidakhadiran. Aku menemukan bahwa identitas menguat ketika ia dilatih. Berlatih otonomi emosional tidak menghapus cinta yang dijalani, itu menempatkannya di tempat yang tepat. Ikatan terintegrasi ke dalam kisahmu tanpa menjadi pusat absolut. Ketergantungan afektif berkurang ketika kamu menyadari bahwa kamu bisa merasakan sakit dan tetap membangun. Apa yang akan terjadi jika hari ini kamu memilih dirimu sendiri dengan kesetiaan yang sama seperti kamu memilih orang lain? Ruang apa yang akan terbuka jika kamu ingat bahwa kamu masih di sini? Kekuatan batin tumbuh ketika kamu dengan tenang mengingatkan dirimu bahwa hidupmu lebih besar dari sebuah hubungan. Setiap langkah yang kamu ambil dari kesadaran itu mengurangi ketergantungan dan memperluas cakrawalamu. Pelajaran ke-13, memahami bahwa orang yang menyakiti kita tidak bisa menyembuhkan kita adalah langkah awal yang membebaskan.
Mencari penghiburan dari orang yang melukai kita justru bisa memperpanjang rasa sakit, meskipun kita berpikir sebaliknya. Ada bagian dari diri kita yang berharap penjelasan akan membuat semuanya lebih baik, bahwa permintaan maaf akan menutup luka, atau bahwa satu percakapan terakhir akan membawa kedamaian. Tapi setiap kali kita kembali ke situasi itu, rasa sakit itu muncul kembali. Tubuh terasa tegang, kenangan terbangun, dan hati kita berdebar lagi dari luka yang sama. Kenapa kita masih berharap sembuh dari sumber yang menyakiti kita? Keterikatan kita memberi makan harapan akan penutupan dari orang lain. Kita sering menunggu orang lain menjelaskan apa yang hilang, memahami apa yang tidak mereka mengerti, atau mengubah apa yang tidak mau mereka ubah. Sementara itu, ikatan itu tetap ada di dalam diri kita, ditopang oleh pertanyaan yang tak terjawab. Luka mungkin tidak berdarah seperti sebelumnya, tetapi juga tidak sembuh. Dan ini bukan karena kita lemah, tetapi karena kita mencari penghiburan di tempat yang salah. Kesembuhan sejati datang dari dalam diri kita sendiri ketika kita memutuskan untuk merawat diri kita. Menerima kenyataan ini memang menyakitkan, karena itu berarti melepaskan harapan yang nyaman. Menyakitkan untuk berasumsi bahwa mungkin tidak akan ada penjelasan yang memadai, bahwa mungkin permintaan maaf yang kita tunggu tidak akan datang, atau bahwa perubahan tidak akan terjadi. Namun, melepaskan harapan itu juga membebaskan kita. Karena melepaskan bukan berarti melupakan. Itu adalah berhenti meminta masa lalu untuk memberikan apa yang tidak bisa lagi diberikannya. Penutupan sejati adalah keputusan yang datang dari dalam. Sebuah keputusan sunyi yang tidak membutuhkan persetujuan orang lain. Psikologi telah menunjukkan bahwa menemukan makna pribadi dapat mempercepat pemulihan emosional setelah kehilangan. Ini bukan tentang membenarkan apa yang terjadi, tetapi tentang mengintegrasikan pengalaman ke dalam cerita hidup kita tanpa membiarkannya mendefinisikan siapa kita. Ketika kita membangun makna dari dalam, rasa sakit mulai berkurang. Itu mungkin tidak hilang seketika, tetapi tidak lagi mengatur hidup kita. Kita mulai melangkah tanpa terus-menerus bertanya-tanya mengapa. Dari sudut pandang Stoa, pemahaman ini sangat manusiawi. Seneca memperingatkan bahwa menderita 2 kali untuk satu peristiwa adalah bentuk perbudakan batin. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa tidak ada yang eksternal yang bisa merusak esensi kita jika kita tidak memberinya izin. Epictetus menekankan pentingnya membedakan antara apa yang bergantung pada kita dan apa yang tidak. Dalam konteks melepaskan, pesannya jelas dan tenang. Jangan serahkan kedamaianmu kepada jawaban yang tidak bisa kau kendalikan. Penutupan yang kau cari tidak ada di mulut orang lain. Itu ada dalam kemampuanmu untuk memutuskan tidak kembali. Menciptakan penutupan dari dalam bukanlah menyangkal apa yang telah kita alami. Itu adalah menghormati diri kita sendiri. Itu adalah menerima keadaan apa adanya tanpa menuntut penjelasan yang hanya akan membuat kita terikat. Melindungi martabat emosional kita ketika dorongan untuk bertanya muncul lagi adalah sebuah tindakan cinta pada diri sendiri. Memilih kedamaian kita bukanlah egois. Itu adalah tanggung jawab pribadi. Setiap kali kita memilih untuk tidak mencari di luar apa yang hanya bisa kita lakukan di dalam, kita memperkuat kebebasan kita. Dari pengalamanku, ada titik ketika aku mengerti bahwa aku menunggu izin untuk sembuh. Aku ingin mendengar kata-kata yang tidak pernah datang. Aku membutuhkan validasi yang tidak ada. Aku menyadari bahwa menunggu membuatku terjebak. Hari aku memutuskan untuk menutup tanpa jawaban, sesuatu berubah. Itu tidak segera atau sempurna, tetapi itu nyata. Aku mulai merasakan ruang. Keheningan berhenti menjadi kekosongan dan menjadi istirahat. Aku mengerti bahwa aku bisa merawat diriku sendiri tanpa kesepakatan akhir, tanpa akhir yang elegan, tanpa penjelasan lengkap. Tanyakan pada dirimu sekarang dengan kejujuran yang tenang. Apa yang kau harapkan orang lain katakan agar kau bisa melangkah maju? Apa yang akan terjadi jika kau menerima bahwa mereka tidak akan mengatakannya? Bagian mana dari dirimu yang akan menguat jika kau memilih untuk tidak kembali? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk mengeraskanmu.
Mereka dimaksudkan untuk mengembalikan kendali padamu. Karena setiap kembali ke luka adalah penyerahan kekuasaan, dan setiap tidak kembali adalah tindakan cinta diri. Pelepasan matang ketika kau berhenti bernegosiasi dengan rasa sakitmu, ketika kau memutuskan untuk tidak memaparkan dirimu pada percakapan yang membuka kembali apa yang coba kau tutup. Ketika kau memilih untuk merawat energimu sebagai sesuatu yang berharga, itu bukan melarikan diri. Itu menghormati dirimu sendiri. Itu bukan menghukum yang lain. Itu melindungi dirimu sendiri. Dan dalam gerakan sederhana dan tegas itu, sesuatu yang mendalam terjadi. Luka mulai sembuh dari dalam. Hasil dari jalan ini adalah penutupan emosional yang tulus dan kebebasan batin yang tidak bergantung pada siapapun. Pikiran tenang, tubuh rileks, cerita kehilangan ketajamannya. Kau masih ingat, tetapi tidak lagi menyakitkan dengan cara yang sama. Kau masih merasakan, tetapi tidak lagi menyeretmu. Kau memahami bahwa penutupan sejati terjadi ketika kau memutuskan untuk tidak kembali. Jika kau sampai di akhir, berhentilah sejenak dan akui itu. Itu sudah berbicara tentang komitmenmu untuk berubah. Ucapkan selamat pada dirimu sendiri, karena tidak semua orang mau melihat dirinya dengan jujur. Sekarang tulis lagi di komentar. Hari ini aku berhenti merayu cinta. Aku seorang Stoa. Lakukan dengan bangga, sebagai cara untuk mengamankan apa yang kau mulai hari ini. Kau bergerak maju, bahkan jika masih menyakitkan. Suka video ini untuk memperkuat langkah itu, dan berlangganan saluran untuk terus melatih pikiran, martabat, dan kekuatan batinmu. Kau berada di jalur yang benar. Ada saat ketika aku menyadari bahwa aku tidak lelah dengan diriku sendiri. Bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena terlalu lama hidup bereaksi dari tempat memilih. Aku melihat diriku menunggu pesan, menafsirkan keheningan, menyesuaikan suasana hatiku sesuai dengan gerakan orang lain, dan itu menguras lebih dari yang mau aku akui. Itu bukan wahyu yang indah atau langsung. Itu tidak nyaman. Aku ingat dengan jelas suatu malam di Januari tahun 2026 ini, ketika aku mengerti bahwa sebagian besar kegelisahanku tidak datang dari apa yang dilakukan orang lain, tetapi dari bagaimana aku mengasimilasi sinyal-sinyal itu dan mencoba mengendalikan apa yang luput dari tanganku. Aku mulai mengamati impuls-impulsku dengan lebih jelas. Setiap kali sesuatu tidak berjalan seperti yang diharapkan, aku bereaksi cepat, menjelaskan terlalu banyak, memaksa, mencari kepastian di tempat yang tidak ada. Pendekatan Stoa yang dijalani bukan hanya dipelajari, memaksaku untuk berhenti di sana, untuk bertanya pada diriku sendiri, apa yang benar-benar bergantung padaku dan apa yang tidak. Aku menemukan bahwa penilaian, respons, dan perilakuku adalah satu-satunya hal yang benar-benar milikku. Segala sesuatu yang lain adalah tanah yang tidak stabil. Menerima itu tidak mengembalikan ketidakpedulian padaku. Itu mengembalikan kendali atas diriku sendiri. Ada kesalahan yang jelas. Aku mengacaukan keterikatan dengan komitmen dan kesabaran dengan ketahanan. Aku tinggal dalam situasi yang menguras energiku, percaya bahwa itu adalah kesetiaan. Kelelahan emosional menjadi rutinitas. Aku tidur buruk, terlalu banyak berpikir, mengantisipasi konflik yang bahkan belum terjadi. Ketika aku berhenti membenarkan sinyal-sinyal itu dan mulai mendengarkannya, sesuatu dalam diriku berubah. Aku mempraktikkan keheningan di tempat aku menjelaskan, jeda di tempat aku bereaksi. Itu tidak mudah. Keheningan tidak nyaman karena membuatmu sendirian dengan pikiranmu. Tetapi pikiran itu juga mulai tertata. Aku belajar melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan orang lain, menerima bahwa setiap orang bertindak dari tingkat kesadaran mereka sendiri. Berhenti menganggap kontrol sebagai masalah pribadi adalah kelegaan besar. Aku tidak perlu lagi mengoreksi diriku sendiri, meyakinkan orang lain, atau menunggu perubahan eksternal untuk merasa damai. Aku mulai bertindak dengan lebih koheren. Jika sesuatu tidak baik bagiku, aku menjauh tanpa drama. Jika percakapan tidak mengarah kemanapun, aku tidak memaksa. Ketegasan emosional, sederhana dan menuntut, memperkuat karakternya lebih dari pidato apapun. Aku juga memahami ketidakkekalan dari pengalaman hidup. Orang, tahapan, ikatan,
Semuanya berubah. Melawan itu membuatku kelelahan. Ketika aku menerima bahwa tidak ada dan tidak seorang pun yang menjadi milikku, ketakutan akan kehilangan kekuatan. Aku masih merasakan dengan jelas, tetapi aku tidak lagi meninggalkan diriku sendiri ketika sesuatu berakhir. Aku bisa melihat masa lalu tanpa tinggal untuk hidup di sana. Memilih diriku sendiri pada saat yang sama berhenti menjadi konsep dan menjadi praktik harian. Merawat kebiasaan, waktu, dan batasanku. Ada keputusan sulit. Menjauh tanpa mengumumkannya, berhenti merayu cinta, tidak mencari penutupan eksternal. Masing-masing hal itu menyakitkan dengan caranya sendiri, tetapi juga mengembalikan harga diri yang sudah lama tidak aku kenal. Aku mengerti bahwa orang yang menyakitiku tidak bisa menyembuhkanku, dan bahwa memaksakan diri di tempat itu hanya membuka kembali luka. Menciptakan penutupanku sendiri adalah tindakan kekuatan yang sunyi. Aku tidak membutuhkan tepuk tangan atau penjelasan, hanya koherensi. Hari ini aku hidup dengan lebih tenang karena aku menerima apa yang tidak bergantung padaku dan bertindak tegas pada apa yang bergantung padaku. Aku tidak sempurna atau kebal terhadap rasa sakit, tetapi aku tidak lagi tersesat di dalamnya. Aku terus belajar, menyesuaikan, tumbuh, dan bangun dengan lebih banyak kesadaran. Jika ada yang beresonansi denganmu, aku ingin kau tahu bahwa perubahan tidak datang sekaligus. Itu datang dengan keputusan kecil yang dipertahankan seiring waktu. Terima kasih telah menonton video ini.